Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah praktikum jaringan komunikasi atau jaringan komputer. Nah, di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ketika kalian sudah download Cisco Packet Tracer-nya, kemudian kalian bisa menggunakan ataupun melihat halaman framework-nya ataupun worksheet-nya ya, jadi lembar kerjanya. Nah, di sini bisa dilihat lembar kerja dari Cisco Packet Tracer, dimana di sini yang paling atas itu ada menu bar, kemudian di tengah ini ada toolbar, terus kemudian ini ada footer bar ya, bar yang di bawah sebelah bawah. Nah, terus kemudian di sini ada device peralatan hardware. Nah, itu nanti bisa dicobain, ada router dan juga jenis-jenisnya. Kemudian ada switch, terus juga ada hub, ada wireless device. Nah, itu bisa digunakan ya. Ada network device, tadi router, terus juga ada end device, ada PC, laptop dan segala macam. Serta jangan lupa ada jaringannya ataupun koneksinya. Nah, terus kemudian langsung saja kita coba menggunakan ataupun membuat jaringan sederhana, yaitu jaringan peer-to-peer. Nah, di sini tentu tadi ya ada koneksinya atau koneksi jaringannya. Nah, di sini kita harus tahu beda-bedanya nih. Misalkan mau menghubungkan antara PC dengan PC itu pakai apa, atau menggunakan PC dengan switch itu pakai apa. Nah, itu kita harus ngerti. Tapi kalau pengen lebih mudah ya langsung ini aja ke automatically chosen connection type. Nanti dia akan menentukan kabel apa yang biasanya digunakan untuk koneksi tersebut. Nah, pertama untuk jaringan ataupun koneksi sederhana, koneksi peer-to-peer. Di sini kita ambil device, end device, yaitu sebuah PC ya, sebuah komputer personal. Nah, terus kemudian yang sederhananya peer-to-peer, kita bikin koneksinya, kita bikin jaringannya. Nah, ngehubunginnya pakai apa? Biasanya kalau komputer dengan komputer itu pakai kabel cross ya. Kabel cross tuh yang seperti ini. Nah, ini kita coba, misalkan kita tidak tahu, kita pakai ini aja. Langsung dihubungkan. Nah, maka dia otomatis langsung menggunakan kabel cross. Nah, terus selanjutnya ketika sudah terhubung dengan kabel, nah tentu koneksinya belum berjalan. Kita harus memasukkan IP-nya. Nah, di sini kita bisa klik menu propertiesnya gitu ya. Nah, coba di sini ada physical untuk jenis-jenis kabel nanti yang bisa digunakan atau jenis-jenis koneksinya. Nah, di sini ada config. Config ini ya salah satunya bisa mengganti nama ya, mengganti display name dari PC tersebut. Nih contohnya misalkan ini udah ada PC 1, PC 0, biarin aja. Ntar kita kasih nama PC 0. Nah, terus kemudian kita selanjutnya ke menu desktop dan ke IP config karena kita mau men-setting IP-nya. Nah, di sini ada IP address dan juga subnet mask. Nah, di sini kita tinggal input IP-nya. Biasanya inputan IP itu depannya 192, 168. Misalkan kita pakai portnya 10, ini 10. Nah, subnet masknya nanti otomatis terisi ketika kita sudah klik ya. Nah, ini kita sudah men-setting satu buah IP address di PC 0. Nah, kemudian supaya terhubung kita harus kasih IP address juga di PC yang satu lagi. Ini ya PC 1, kita pasang IP address-nya. Misalkan 192, 168, 10, 11. Oke, sudah kita set. Nah, ini harusnya juga sudah terhubung. Caranya bagaimana? Kita coba cek. Ceknya itu kita bisa pakai ping ya. Kita coba masuk ke dalam ini, command form, buka menu desktop, command form.
kita ping. Misalkan ini dari PC 0. PC 0 tadi IP-nya di belakangnya itu 10. Kita coba connect ke PC 1, IP-nya itu di belakangnya 11. Nah, tentunya kalau dari IP 0 berarti kita masukkan IP tujuannya, yaitu yang tadi belakangnya 11. Nah, ini ketika sudah di enter akan muncul keterangan replay, artinya ya sudah terhubung, sudah terkonek. Nah, seperti itu ya. Atau kita ingin bikin simulasinya gitu misalkan. Nah, ini bisa menggunakan menu toolbar yang ini. Kita coba add simple PDU. Kita klik gambar amplopnya di PC 0, kemudian diklik juga di PC 1. Nah, setelah itu kita ke menu yang sebelah sini, bawah kanan ini, yaitu menu simulation. Nah, terus kemudian kita play control. Nah, di sini akan terlihat pesan dikirim ya dari PC 0 ke PC 1 dan diterima. Dan juga dicoba dikirim balik dan juga diterima, berhasil. Nah, ini artinya kita sudah bisa menghubungkan dua buah PC atau membuat sebuah jaringan sederhana, yaitu jaringan peer-to-peer. Silakan kalian mencobanya masing-masing untuk membuat sebuah jaringan sederhana. Misalkan ditambahkan 4 buah PC gitu ya untuk dihubungkan. Silakan yang mau mencoba silakan mencoba. Oke, baik. Tahap selanjutnya kita coba membuat jaringan masih peer-to-peer tapi yang agak kompleks gitu ya. Misalkan kita coba jaringan koneksikan antar 4 buah PC yang saling terhubung. Nah, ini ada 4 buah PC. Nah, bagaimana kira-kira caranya supaya dia saling terhubung? Ya, tidak mungkin kita nyambung kabel ke satu-satu ya gitu. Misalkan dari PC 2 ini ya, PC 2 ke ke PC 5, ke 4 juga, ke 3 juga. Tidak mungkin seperti itu. Maka di sini kita tambahkan sebuah intermediary device ataupun device tengah gitu ya. Device penengah sebelum terhubung dengan koneksinya, yaitu dia yang menghubungkan dengan end device. Dari sini kita bisa pakai switch ya. Nah, ini kita pakai ini sebuah switch, kemudian kita hubungkan koneksinya. Nah, koneksinya pakai apa kira-kira? Kita coba ya. Ternyata koneksinya menggunakan kabel straight. Kalau antar PC pakai apa? Antar PC pakai kabel cross. Oke, baik. Ini sudah terhubung kabelnya. Tapi ya tentu identitasnya ataupun jaringannya belum, karena kita belum masukkan IP-nya. Nah, sama ya seperti men-set peer-to-peer, kita set semua PC address-nya ataupun IP address-nya pada semua PC. Baik ya, sudah semua di set IP address-nya. Nah, selanjutnya ya harusnya ini udah saling terhubung. Kita tinggal tes aja. Misalkan kita pakai ping ya. Kita ping, coba komputer yang di paling ujung. Tadi port line-nya itu 13.
Nah ini langsung ngerespon reply katanya, artinya udah terconnect, sudah terhubung ya dari ujung sini PC 2 ke PC 5. Nah tentunya yang lain juga sudah terhubung. Untuk coba simulasinya kita pakai ini PDU, terus kita klik simulation, kita jalankan. Oke baik, berhasil ya, sudah terhubung ya. Ya ini udah berhasil kita membuat jaringan masih peer-to-peer dengan menggunakan switch. Ya model jaringan ini ya masih dianggap jaringan peer-to-peer ya dengan perangkat Cisco. Nah kalau untuk connect ke server, nah ini contohnya juga harus menggunakan server koneksinya. Misalkan di sini kita tambahkan server. Nah terus kita hubungkan kabel dari switch ke server. Nah terus kemudian apa yang dilakukan? Apakah ini sudah saling terhubung? Nah di servernya kita sebenarnya cukup mengecek ini aja, mengecek bahwa servernya ini konfigurasinya itu statik ya, statiknya itu on di sini. Nah terus kemudian ya tidak lupa juga kita kasih IP address. Oke baik, mari kita coba akses server ini, kita coba akses dari sini ya, PC 3. Kita coba akses ke server tersebut melalui menu web browser. Nah ini kita masukkan aja IP-nya tadi 192. Nah ini ya, ini sudah terhubung. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa ngelihat ini konten dari isi dari server, nah ini memang sudah disediakan seperti ini. Ini artinya sudah terhubung. Kalau dia tidak terhubung, dia tidak akan muncul konten-kontennya, tidak muncul isi dari softwarenya tersebut. Atau misalkan kita mau coba ngeping gitu ya, sama ngeping server. Pakai command prompt, kita ping IP-nya. Nah ini langsung reply, artinya dia memang sudah terhubung. Atau pakai model simulasi, harusnya juga sudah saling terhubung, sudah bisa dijalankan. Nih ya, sudah bisa ya. Dia ini tadi yang awal ini dari sini ngirim ke sini. Nah tadi yang tadi nyoba ke sini, terus kemudian kirim ke server. Sudah berhasil. Baik, itu yang sudah kita pelajari. Berarti kita tadi sudah belajar bikin jaringan peer-to-peer, kemudian jaringan peer-to-peer yang agak kompleks. Nah terus kemudian sudah buat jaringan client server yang sederhana. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.